Anda masih bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, gabungan buruh dari Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia menggelar demonstrasi di gedung DPR RI. Mereka menolak sejumlah poin dalam rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja yang dinilai merugikan buruh. Hidup buruh! Hidup buruh! Kibarkan bendera! Hari ini massa yang menamakan diri Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia melakukan aksi demo di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Mereka menolak sejumlah poin-poin rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja yang dinilai merugikan kaum buruh. Salah satunya diperluasnya outsourcing atau sistem kerja kontrak. Massa tetap menjalankan protokol kesehatan COVID-19 selama aksi berlangsung. Kita sepatutnya anggota DPR yang info yang saya dapat wakil DPR. Karena kita sudah berkoordinasi dengan kawan-kawan kepolisian. Pemirsa, Fahri Hamzah dan Fadlizon menerima tanda kehormatan Bintang Mahaputra Nararya. Namun hal ini menuai kritik dari warganet yang menilai keduanya kurang layak mendapat penghargaan. Dua politisi yang dikenal vokal dalam mengkritik pemerintah dipanggil ke istana Kamis pagi. Keduanya dipanggil bukan untuk berdiskusi, namun untuk menerima tanda kehormatan Bintang Mahaputra Nararya. Meskipun sering dikritik dalam menjalankan pemerintahan dan selalu berseberangan dalam dunia politik, Presiden menyatakan pemberian penghargaan merupakan bentuk demokrasi. Berlawanan dalam politik, kemudian berbeda dalam politik, ini bukan berarti kita ini bermusuhan dalam berbangsa dan bernegara. Ya inilah yang namanya negara demokrasi. Jadi saya berkawan baik dengan Pak Fahri Hamzah, berteman baik dengan Pak Fadlizon. Jadi ya, inilah Indonesia. Penghargaan Bintang Mahaputra Nararya diberikan kepada warga sipil yang dianggap berjasa. Penghargaan ini diberikan secara rutin dalam memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Status Bintang Mahaputra membuat dua politikus menerima sejumlah hak, termasuk dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata ketika meninggal dunia. Namun pemberian Bintang Mahaputra kepada Fahri dan Fadli menuai kritik dari warganet. Dalam cuitannya, warganet memprotes dan mempertanyakan jasa Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019 kepada negara. Warganet menilai keduanya kurang layak untuk menerima penghargaan. Selain Fahri dan Fadli, Ketua DPD Osman Sabtaodang dan mantan Watimpres Jimli Asyidik juga menerima penghargaan serupa. Penghargaan diterima di Istana Negara. Namun berbeda dengan Oso dan Jimli, Fahri dan Fadli menerima penghargaan di ruangan yang berbeda dengan Presiden Joko Widodo. Pembedaan ruangan dilakukan karena protokol kesehatan yang membatasi jumlah orang dalam satu ruangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Usai menerima penghargaan, Fahri Hamzah berterima kasih kepada Presiden. Fahri menyatakan kritik yang selama ini dilontarkan merupakan masukan demi kemajuan bangsa. Dan berikut laporan lengkap dari Mega Latu dari Istana Negara. Saja upacara penganugerahan tanda kehormatan Republik Indonesia di Istana Negara telah usai. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah memberikan penganugerahan kepada berbagai tokoh di Indonesia dalam berbagai bidang. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Fahri Hamzah yang juga menerima penganugerahan langsung dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo karena untuk memperingati peringatan 17 Agustus 2020 yang sebentar lagi Indonesia akan merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selamat siang Pak Fahri Hamzah. Ya, Pak, ini tadi mendapat penganugerahan dari Bapak Presiden langsung. Ini mendapatkan penganugerahan seperti apa, Pak? Ya, seperti yang saya kenakan, ini adalah bintang tanda kehormatan Mahaputra Nararya yang diseleksi oleh Dewan Gelar dan Kehormatan yang dibentuk oleh Presiden sekitar 7 orang, ya. 2 dari akademisi, tadi kita lihat ada
Profesor Anhar Gonggong dan lain sebagainya tadi. Ada 2 dari militer dan 3 dari tokoh masyarakat. Kemudian mereka berkoordinasi dengan lembaga-lembaga negara, tempat orang itu bekerja atau tempat orang itu mengabdi. Lalu dengan pengabdian itu dipilihlah orang yang dianggap layak untuk diberikan tanda kehormatan gitu. Lalu kemudian Presiden menyetujui dan meng-SK-kan orang tersebut. Salah satu yang harus kita jaga adalah menjaga perbedaan pendapat, menjaga agar kita tetap bersahabat. Kita berbeda tapi kita bukan bermusuhan, apalagi saling meniadakan. Pak, mengingat Pak Fahri Hamzah ini disoroti oleh masyarakat, mendapat penghargaan tanda jasa ini karena kerap mengkritik pemerintah ini, Pak. Bagaimana Pak tanggapannya? Tadi Presiden katanya dia menghormati kritik. Jadi ini juga pelajaran bagi semua orang yang ada di dalam pemerintahan supaya menghormati kritik juga. Jadi kalau Presiden menghormati kritik, harusnya yang lain-lain juga menghormati kritik, kan kira-kira begitu. Jadi jangan setelah itu jadi kemudian saya berhenti mengkritik, saya akan terus mengkritik karena Presidennya sendiri menghargai kritik gitu. Terakhir Pak, ini pemerintahan Jokowi masih berlanjut. Pak Fahri ada masukan untuk pemerintah di Presiden Jokowi dan juga Pak Maruf Amin ini? Saya kira Presiden harus sering berperan sebagai kepala negara untuk rekonsiliasi, mempersatukan dan tidak membiarkan masyarakat terus-menerus membelah gitu. Ini adalah pekerjaan yang sering kurang menonjol di tengah fungsi-fungsi Presiden sebagai kepala pemerintahan yang rutin dan hari-hari. Padahal fungsi-fungsi simbolik ini sangat diperlukan. Terima kasih banyak Pak Fahri Hamzah, selamat Pak ya untuk waktunya. Ya, demikian perbincangan kami dengan Bapak Fahri Hamzah yang merupakan salah satu tokoh yang memang sudah menjadi anggota DPR ini selama 15 tahun sejak tahun 2004 hingga 2019 yang mendapat bintang Mahaputra Nararya. Di momen Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, seorang pengusaha asal Surabaya mengajak masyarakat melawan virus corona lewat kaos berdesain kutipan unik. Seperti apa ide kreatif kutipan unik karya anak bangsa ini? Kita simak berita selengkapnya. Ide kreatif kaos dengan kutipan unik menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia di masa pandemi dibuat Hadi Reksa, salah satu penyedia jasa sablon kaos di Surabaya, Jawa Timur. Mengandalkan kemampuan mengolah kata, Hadi Reksa mengajak masyarakat memperingati hari ulang tahun ke-75 Republik Indonesia sekaligus melawan virus corona. Di sini kami menyampaikan bahwa semangat kemerdekaan 45 bisa kita gunakan untuk mengusir corona. Kenapa ide ini muncul? Merasa tergelitik aja. Selama ini kaos yang muncul itu yang nadanya serius, kebanyakan cuman 75 tahun Indonesia merdeka tanpa ada pesan yang unik, sehingga tidak semua kalangan terutama milenial mau pakai. Selain membuat kaos, Hadi Reksa juga membuat desain masker dengan bermacam kutipan. Sejumlah pelanggan senang dengan karya yang dibuatnya karena mempunyai pesan dan kesan semangat. Semoga COVID hilang seperti yang dikatakan kaos ini, biar Indonesia juga maju. Itu sih, motifnya lucu ya, kemudian juga seperti biasa kalimat-kalimatnya juga istilahnya unik-unik ya, dan ini memang untuk dipakai sehari-hari juga pas. Jadi memang sengaja memilih warna merah putih karena memang dalam rangka campaign HUT RI. Dengan banyaknya orderan, usaha sablon kaos kreatif milik Hadi Reksa mampu bertahan di tengah badai ekonomi masa pandemi COVID-19. Pesanan datang tak hanya dari Surabaya saja, namun dari kota lain di Indonesia. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hentikan semua kegiatan dan aktivitas saudara
selama 3 menit saja pada tanggal 17 Agustus 2020 pukul 10:17 waktu Indonesia bagian Barat dan ambil sikap sempurna, berdiri tegak untuk menghormati peringatan detik-detik proklamasi. Dirgahayu Republik Indonesia, 75 tahun Indonesia maju. Pemirsa, Adrian Gugemos tunjukkan aksi flip dan lompati pesawat di Museum Teknologi Jerman. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami.